semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana nih kabarnya Sobat Harsi? Semoga sehat-sehat semua ya. Sebelumnya kenalkan saya Farihatul Jana dari Podcast Harmoni Psikologi, yang pada kesempatan kali ini akan menemani teman-teman semua di segmen terbaru Podcast Harmoni Psikologi, yaitu Pori-Pori Psikologi di episode kedua. Di episode pertama kemarin, teman-teman sudah sempat membahas teori Sigmund Freud bersama Kak Syabana. Untuk di episode kedua ini, kita bakal bareng-bareng membahas teori psikoanalisa dari Carl Gustav Jung. Sebelum masuk ke pembahasan teorinya, aku mau ceritain sedikit tentang latar belakang dan kelahiran dari Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung lahir di Swiss pada bulan Juli tahun 1875. Ayah Jung bernama Paul Jung. Ia adalah seorang pendeta dan ibunya bernama Emily, dari keluarga pendeta juga. Jadi bisa teman-teman lihat bahwa keluarga Jung di sini sangat religius ya. Nah, tanpa banyak basa-basi, kita bakal masuk ke pembahasannya. Sebenarnya apa sih pengalaman Jung yang menjadi pemicu Jung bisa merumuskan teori yang membesarkan namanya ini? Nah, sebenarnya ada dua tema yang mencolok yang berasal dari keyakinan masa kecil Jung. Tema yang pertama adalah keyakinan bahwa kenyataan ia memiliki dua kepribadian. Jangan bingung dulu ya teman-teman, di sini aku bakal sebutin dua kepribadian yang dimaksud tersebut. Yang pertama, ia adalah kepribadian seperti yang orang lain anggap. Yang kedua, ia adalah seorang pria terpelajar dan bijaksana dari abad pertengahan. Untuk mempermudah teman-teman dalam memahami tema-tema tersebut, Riha akan menjelaskannya dengan contoh untuk lebih mudahnya ya. Untuk membantu teman-teman memahami tema-tema ini, maka ada latar belakang kenapa dua tema Jung dapat ada. Sebenarnya Jung ini adalah introvert yang suka menarik diri. Jung lebih suka duduk di atas batu di kebun rumahnya dan sering menghabiskan waktunya untuk introspeksi dan memikirkan ide-ide. Melalui perenungan-perenungan yang dilakukan Jung tersebut, muncullah dua ide, yaitu yang pertama, Jung berpikir bahwa ia adalah seorang anak laki-laki yang duduk di atas sebuah batu. Dan ide yang kedua adalah ia adalah batu yang diduduki oleh seorang anak laki-laki. Jadi kemampuannya untuk memahami sebuah konsep bahwasanya bisa saja seorang makhluk hidup mempunyai dua bentuk. Tema yang kedua adalah visi dan mimpi yang sering Jung alami, yang bukan sekedar kebetulan belaka, namun justru merupakan informasi berharga yang berasal dari alam paranormal. Ketika Jung berusia 10 tahun, ia membuat manekin dan mewarnai beberapa batu lalu menyimpannya di loteng rumahnya. Ketika Jung merasa sedih dan tertekan, Jung mencoba mengingat manekin dan batu-batu yang disimpannya di loteng tersebut. Lalu Jung merasakan perasaan senang, bahagia, dan tenang. Nah, oke teman-teman, selanjutnya kita akan bergeser ke awal mula teori Jung. Nah, awal mula teori Jung tercipta di latar belakangnya juga saat Jung duduk di bangku perkuliahan. Perlu teman-teman ketahui, Jung merupakan mahasiswa kedokteran di University of Basel, dan disinilah ia mulai tertarik dengan dunia psikiatri. Ia lulus pada tahun 1900, tepat pada saat buku karya Sigmund Freud, yakni Interpretation of Dream, diterbitkan. Melalui dipublikasikannya buku tersebut, Jung kemudian memulai korespondensinya dengan Freud pada tahun 1906 hingga pada akhirnya setahun setelah korespondensi awalnya, yakni pada 1907, Freud memutuskan untuk memilih Jung sebagai penerus psikoanalisa ya teman-teman. Nah, walaupun sempat berpartner dan selama belajar tentang psikologi dengan Freud, nampaknya Jung memiliki banyak ide-ide yang nampak berbeda dengan teori awal Freud. Seperti Jung meyakini adanya arketip universal atau simbol-simbol universal yang berulang kali ia temui pada saat mewawancarai pasien-pasiennya. Jika Freud meyakini kepribadian dibentuk pada masa kanak-kanak, Jung lebih menyukai dalam konteks pembentukan kepribadian adalah tujuan dan orientasi masa depan. Hingga pada akhirnya keduanya berpisah pada tahun 1913 dan Jung melanjutkan penelitiannya sendiri sampai pada tahap penamaan teorinya sebagai psikoanalisis.
Nah, dalam teori psikoanalisis yang membesarkan namanya ini, Jung menyebutkan adanya psike yang atau pikiran yang terbagi menjadi tiga, yaitu ego sadar, ketidaksadaran personal, dan ketidaksadaran kolektif. Yang pertama akan kita bahas adalah ego sadar. Ego sadar yang dikemukakan oleh Jung sama halnya dengan apa yang Freud katakan, bahwa ego adalah aspek kepribadian yang didasari dan ditambah dengan perasaan akan diri. Jung percaya bahwa identitas personal ini atau ego berkembang ketika individu berusia 4 tahun atau disebut insting dan naluri. Yang kedua adalah ketidaksadaran personal atau unconscious personal yang berisikan pemikiran-pemikiran berasal bukan dari kesadaran yang saat ini akan tetapi masih dapat diakses. Untuk memudahkan teman-teman memahami, coba kita bayangkan ilustrasi yang saya ceritakan. Ketika teman-teman sedang mengikuti perkuliahan, teman-teman pasti dong mau tidak mau harus fokus dengan apapun yang terjadi dalam kelas atau bagaimana kelas tersebut berjalan. Itu kan yang seharusnya teman-teman lakukan sebagai mahasiswa. Maka tidak mungkin teman-teman memikirkan hal lain seperti kencan atau hangout bersama teman-teman. Nah, hal tersebutlah yang dinamakan ketidaksadaran personal, yang dimana informasi yang muncul dalam pikiran tidak diluapkan atau ditekan ke area alam bawah sadar, tetapi hal tersebut tidak diperlukan karena tidak relevan dengan kondisi saat itu. Atau dalam teori Freud, pikiran tentang kencan atau hangout yang saya sebutkan tadi biasa dinamakan prakesadaran. Nah, yang ketiga adalah ketidaksadaran kolektif atau collective unconscious. Dalam hal ini, ada istilah archetype atau yang artinya ketidaksadaran kolektif yang melibatkan tingkat emosional yang sangat kuat. Mungkin istilah yang lebih mudahnya yaitu kumpulan reaksi-reaksi emosional nenek moyang kita terhadap peristiwa-peristiwa yang terus-menerus berulang sampai kepada kita. Contohnya seperti reaksi kita terhadap perubahan iklim, terbit dan tenggelamnya matahari, lalu hubungan interpersonal anak dan ibu. Lalu Jung juga banyak mendeskripsikan archetype lain seperti anima versus animus yang akan kita bahas. Nah, anima dan animus ini adalah dua sisi yang berlawanan. Seperti animus adalah elemen pria yang dimiliki seorang wanita atau sisi maskulin yang dimiliki seorang wanita, dan sebaliknya, anima adalah elemen wanita yang dimiliki oleh seorang laki-laki atau sisi feminim yang dimiliki oleh laki-laki. Nah, ini aku bakal jelasin tentang archetype persona yang artinya dalam bahasa Latin adalah topeng. Ya, archetype persona ini memperlihatkan sisi diri kita kepada orang lain atau lingkup sosial kita atau sisi malaikat, sisi baiknya kita. Sebagai contoh, ketika bertemu orang yang lebih tua, kita akan spontan menggunakan bahasa dan atau bertutur kata dengan kata yang lebih sopan, atau yang sering kita ketemui adalah reaksi spontan yang kita lakukan menggunakan bahasa daerah yang halus pada suku Jawa. Nah, selanjutnya adalah shadow atau bayangan adalah lawan dari archetype persona. Nah, shadow atau bayangan ini adalah sisi gelap atau sisi yang seharusnya tidak diketahui oleh orang-orang di luar kita agar kita dapat diterima oleh lingkup sosial. Seperti contoh, ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, kita akan menggunakan bahasa yang lebih sopan. Namun pada kenyataannya, kita adalah orang yang memiliki kebiasaan berbicara belak-belakan atau cenderung kasar. Tidak berhenti di anima, animus, persona, dan shadow, Jung juga menyebutkan tentang mother archetype atau archetype ibu. Archetype ibu melambangkan generativitas, berkembang biak atau berketurunan, atau virilitas atau kesuburan. Archetype ini dapat kita lihat dari figur ibu atau figur nenek yang bijaksana. Nah, archetype ibu ini juga bisa bersifat baik, bersifat jahat, atau bahkan keduanya. Ya, seperti realita yang kita temui tentang sosok ibu di kehidupan sehari-hari, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah archetype pahlawan versus archetype iblis. Nah, yang pertama adalah archetype pahlawan atau hero archetype, melambangkan dorongan yang baik dan kuat untuk berperang melawan musuh guna menyelamatkan seseorang dari kejahatan. Contoh, orang tua yang bekerja banting tulang untuk menghidupi dan mencukupi keluarganya. Sebaliknya, archetype iblis atau archetype demon archetype yang terwujud dalam bentuk kekejaman dan kejahatan. Contoh,
Orang tua yang sudah bekerja keras banting tulang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, tetapi seorang anak yang telah dibiayainya dan setelah menginjak usia dewasa, anak tersebut menunjukkan sisi archetype demonnya seperti tidak memberikan kasih sayang kepada orang tuanya atau bahkan menelantarkan orang tuanya. Menurut Jung, melalui archetype-archetype yang telah dijelaskan tadi, hidup yang sukses merupakan proses realisasi diri di mana dalam proses tersebut individu mengintegrasikan archetype ketidaksadarannya dalam diri yang berkembang penuh, teman-teman. Nah, selanjutnya dalam teori psikoanalisa dari Jung ini juga membahas fungsi dan sikap. Dalam bagian fungsi dan sikap, Jung juga mengungkapkan adanya 4 fungsi pikiran. Yang pertama adalah sensing atau mengindra. Yang kedua, thinking atau berpikir. Yang ketiga, feeling atau merasa. Yang keempat, intuiting atau berintuisi. Nah, yang pertama, sensing atau mengindra. Sebagai contoh, ketika kita mengindra apakah ada sesuatu di sana. Yang kedua, thinking atau berpikir. Contohnya ketika kita mulai berpikir apa yang ada di sana dan kita mempertanyakan sesuatu. Adalah feeling atau merasa. Contohnya ketika kita merasa apa arti benda tersebut. Yang keempat adalah intuiting atau intuisi. Contohnya ketika kita berintuisi sebenarnya akan terjadi seperti ini. Nah, melalui 4 hal yang saya sebutkan tadi, berpikir atau thinking dan merasa atau feeling dianggap Jung sebagai fungsi rasional karena meliputi pertimbangan dan penilaian. Sedangkan mengindra dan berintuisi dianggap Jung tidak rasional karena tidak melibatkan penilaian dan pertimbangan. Nah, walaupun keempat fungsi tersebut ada dalam diri individu, namun dari keempat tersebut pasti ada salah satu fungsi yang mendominasi, entah itu thinking, feeling, sensing atau intuisi, teman-teman. Lalu, melalui 4 fungsi tersebut, Jung merumuskan adanya 2 sikap utama, teman-teman. Nah, 2 sikap ini pasti teman-teman sudah akrab banget dengan kosakatanya. Ya, benar, ekstroversi dan introversi. Nah, yang pertama adalah ekstroversi atau extroversion adalah orang-orang yang mengerahkan energi psikisnya pada hal-hal di luar dirinya. Sebagai contoh, orang yang memiliki fungsi dominan di feeling dan sikap ekstroversi, maka ia akan cenderung mengerahkan energi psikisnya keluar seperti mudah bergaul, terlihat aktif dan mencolok, dan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Yang kedua adalah introversi atau introversion adalah orang-orang yang mengerahkan energi psikisnya kepada hal-hal dalam dirinya. Contohnya, orang yang memiliki fungsi dominan feeling dan sikap dominasi introversi, maka ia akan cenderung menghabiskan waktunya untuk menyendiri, berintrospeksi diri, menyibukkan diri dengan pengalaman pribadi, dan bahkan orang lain menganggapnya sebagai orang yang sangat dingin dan acuh terhadap lingkup sosialnya. Nah, sama nih seperti 4 fungsi yang disebutkan sebelumnya, 2 sikap utama ekstroversi dan introversi sebenarnya telah melekat pada individu. Namun, hanya salah satu saja yang akan mendominasi. Sikap yang mendominasi tadi yang pada akhirnya akan keluar dan dilihat oleh dunia di luar kita atau orang-orang di sekitar kita, teman-teman. Nah, cukup sekian segmen Pori-Pori Psikologi episode kedua dengan berakhirnya penjelasan teori psikoanalisa dari Carl Gustav Jung. Aku tutup ya, teman-teman. Sampai ketemu di next episode. See you. Assalamualaikum.